Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,13 triliun dolar atau naik sekitar 1,99%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.800-an, Ethereum 1.775, BNB 324, XRP 0,37, Cardano 0,53, Solana 42, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 9,19 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Top performernya adalah Polkadot hari ini guys, dengan kenaikan 4,53% ke 9,19 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama guys, saya pengen ingatkan lagi ke kalian bahwa kita sudah mendekati hari yang sangat penting untuk minggu ini, yaitu adalah besok tanggal 10 Agustus 2022. Kita akan melihat data ekonomi terpenting untuk minggu ini dirilis di Amerika Serikat, yaitu adalah Core Inflation Rate dan juga data CPI dari Amerika Serikat. Yang menurut saya akan menentukan gitu ya, apakah market akan lanjut rally atau kita akan mendapatkan semacam sell off. Menariknya kalau kalian perhatikan guys, untuk forecastnya CPI bulan ini kita akan mengalami penurunan sebesar 0,4%. Dari yang awalnya 9,1% menjadi 8,7%. Nah, menurut opini saya pribadi, kalau misalnya ternyata memang datanya 8,7% alias kita mendapati adanya penurunan sebesar 0,4%, maka itu sedikit banyak harusnya gitu ya, market kripto maupun stock market harusnya bereaksi positif, alias kita bisa jadi melanjutkan rally. Tapi sebaliknya, kalau ternyata kita melihat datanya keluar itu masih 9,1, atau bahkan naik menjadi 9,2 atau 9,3, itu yang harus kita waspadai guys. Karena menurut saya pribadi, itu harusnya akan menciptakan semacam sell off lagi di market. Karena kalau ternyata data CPI-nya masih belum mengalami penurunan sama sekali, berarti kebijakan moneter yang dilakukan oleh The Fed selama ini belum berhasil. Otomatis untuk Fed interest rate decision bulan depan, mereka harus agresif lagi. Naikinnya mungkin bisa 0,75 lagi. Karena ternyata kenaikan yang selama ini mereka lakukan belum menghasilkan dampak yang terlalu signifikan ke data CPI. Tapi kalau kita pikir secara logika, harusnya lebih make sense bahwa kita sudah mengalami at least penurunan sedikit lah guys dari data CPI. Kenapa? Karena kita dalam 1-2 bulan terakhir ini sudah melihat oil atau minyak itu udah start menurun harganya. Beberapa harga komoditas lainnya juga udah start menurun. The Fed juga udah terus-menerus menaikkan suku bunga. Jadi harusnya dengan adanya beberapa indikator tersebut kita bisa melihat data CPI itu udah start menurun harusnya. Tapi tentunya kita baru bisa menjawab dengan pasti besok tanggal 10 Agustus jam 19.30 malam. Jadi kalau misalnya kalian tertarik saya live streaming, boleh komentar aja. Kalau misalnya banyak komentarnya mungkin kita bakalan adain live streaming lagi. Oke, jadi ini adalah event terpenting untuk minggu ini menurut saya. Nah, yang berikutnya ini menurut saya salah satu statement yang menarik banget guys, dan ini dari salah satu analis Bloomberg. Disampaikan di sini, Bitcoin likely transition to a risk of asset in H2 2022, says Bloomberg analyst. As the global economy moves into a recession in second half of 2022, Bitcoin will likely rally alongside gold and treasury bonds, according to Mike McGlone, a senior commodity strategist at Bloomberg. Jadi pada intinya yang dia sampaikan di sini, kalau misalnya kalian pengen tahu detail statementnya, mungkin kalian bisa nonton videonya di sini. Tapi pada intinya dia mengatakan adalah dia expect gitu ya, secara global kita akan melihat resesi terjadi di mana-mana di second half 2022. Tapi yang menariknya dia mengatakan bahwa bisa jadi gitu ya, dia melihat juga Bitcoin bisa jadi rally, walaupun terjadi resesi di mana-mana, tapi Bitcoin bisa jadi menjadi sebuah risk of asset seperti gold dan juga treasury bonds. Dan rally gitu ya, walaupun ekonomi di mana-mana lagi memburuk. Tapi tentunya ini adalah opini pribadi dari Mike McGlone ya guys. Belum benar-benar bisa kita lihat karena sampai sekarang toh kita masih melihat Bitcoin harusnya masih bisa dikategorikan sebagai risk on asset. Dan masih sangat terkorelasi pergerakannya dengan stock market. Sedangkan stock market juga kan merupakan risk on asset. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ya tentunya statement yang disampaikan oleh Mike McGlone ini belum terjadi, tapi ya secara pribadi gitu ya, saya tentunya juga berharap bahwa ini benar-benar bisa terjadi, alias Bitcoin bisa benar-benar menjadi risk of asset dan tidak lagi terkorelasi dengan stock market.
di mana ketika stock market melemah, Bitcoin juga ikutan, stock market menguat, Bitcoin juga ikutan. Kita pengennya yang independen gitu guys. Kayak kita pengennya walaupun stock market itu melemah, bisa jadi kita melihat Bitcoin itu justru malah menguat, dan itu sudah sedikit banyak bisa jadi kita katakan Bitcoin akan decouple dari stock market alias tidak terkorelasi lagi dengan stock market. Oke. Dan dia juga menyampaikan beberapa opini di sini. Pertama, dia menyampaikan, I fully expect we're going to have a pretty severe recession globally, which probably will make Bitcoin shine along with gold and US Treasury long bonds. Jadi dia mengatakan, walaupun dunia akan mengalami resesi yang sangat parah, tapi dia bisa melihat Bitcoin justru shining gitu ya, atau berkilau, atau justru performanya baik bersamaan dengan emas dan juga Treasury long bonds. Apakah kalian setuju guys bahwa tidak lama lagi kita akan melihat Bitcoin menjadi sebuah risk of asset seperti gold dan juga Treasury bonds? Atau menurut kalian ini akan terjadi tapi belum sekarang? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, berikutnya, ini juga adalah salah satu data yang menarik banget dari Will Clemente, dan kita bisa melihat adanya chart di sini yang menunjukkan bits dan juga ask, gitu ya. Kalau bits berarti orang-orang nunggu pengen beli di sana. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, ini yang terjadi sekarang guys. Orang-orang itu kebanyakan itu menunggu di bawah harga 17.000. Bits in the Bitcoin order book on Coinbase are stacked down from 17K and below. A lot of people are hoping to buy Bitcoin lower. The last time the order book was this skewed to the bit side was the green up from March 2020 lows. Jadi, kalau misalnya kalian perhatikan, ini tebel banget guys bitnya. Alias banyak sekali orang nunggu-nunggu untuk membeli di 17.000 dan di bawah 17.000. Kalau kalian perhatikan itu sampai ke kurang lebih 10.000 dolar. Dan kita bisa melihat hal ini juga terjadi terakhir itu di tahun 2020, di mana bits itu jauh melampaui asnya. Orang-orang yang nunggu beli di sini itu banyak banget. Oke, tapi yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa yang numpuk di sini itu tidak semuanya ke trigger guys. Ada yang ketinggalan kereta yang masih nunggu sangat rendah di sini itu ketinggalan rata-rata. Dan yang ke trigger hanya yang berada di sekitaran sini. Oke. Dan kalau kita perhatikan sekarang, banyak juga orang expect bahwa Bitcoin bakalan drop lagi di bawah 17.000 dan mereka bakalan beli di sana. Oke, tapi pertanyaannya apakah market akan kasih gitu. Kalau market ternyata kita bakalan drop lagi di bawah 17.000, maka semua yang menunggu di sini akan ke trigger. Tapi kalau kita lihat ini ada yang bid sampai ke 10.000. Apakah ini akan nyentuh sampai ke sini? Ya who knows gitu ya. Cuman yang kita tahu sekarang adalah ternyata banyak sekali orang-orang yang menunggu gitu ya untuk membeli di bawah 17.000. Pertanyaan selanjutnya hanyalah apakah market dan juga bandar bakalan ngasih gitu ya harga di bawah 17.000 lagi setelah kita udah mendapatkan ada bounce dari sekitaran 17.000 kemarin sekarang hingga 23.900-an atau bahkan kemarin sempat nyentuh lagi 24.000. Oke, jadi itu hanya berita atau data selingan aja untuk kalian. Dan sebelum kita masuk ke chart, saya pengen ingatkan lagi untuk kalian yang pengen mencari salah satu exchange untuk diversifikasi aset. Ini adalah salah satu partner baru kita di channel ini, Fairdesk, salah satu exchange yang lumayan besar juga, dan mereka lagi mengadakan event yang sangat besar guys, dimana kalian cukup deposit dan kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 5.000-an dolar. Syarat dan ketentuannya itu kalian bisa baca langsung di websitenya. Pada intinya saya jelaskan saja bahwa eventnya ini mulai dari tanggal 27 Juli sampai 9 Agustus gitu ya, jadi waktunya itu nggak bakalan lama lagi. In fact, hari ini terakhir gitu ya, kalau misalnya kalian tertarik untuk ikutan, kalian cukup deposit berapapun yang kalian mau, minimal 100 dolar gitu ya. Dan kalian berkesempatan memenangkan hingga 5.000-an dolar. Caranya kalian tinggal deposit, kemudian kalian transfer funds atau dana tersebut ke perpetual trading account, dan udah, kalian tinggal menunggu saja rewardnya datang. Nah, perhitungannya seperti apa? Kalian bisa cek semuanya di sini. Kalau kalian yang deposit 100 sampai 15.000 dolar, maksimum bonus rewardnya itu 600 USDT, dan seterusnya. Ada yang sampai 160.000 sampai 250.000 USDT. Kalau kalian depositnya segini, maka maksimum bonus rewardnya itu 5.000 dolar. Dan menariknya, bonus di Fairdesk ini bisa kalian jadikan sebagai margin guys. Alias kalian bisa gunakan untuk trading. Tidak hanya untuk mengurangi trading fee alias memotong trading fee-nya, tapi di sini bonusnya itu bisa kalian pakai untuk margin trading. Jadi ini menarik banget. Kalau misalnya kalian tertarik,
dan kalian mendaftar dengan link yang saya sediakan di kolom description box di bawah, maka kalian akan mendapatkan tambahan 1% bonus deposit hanya dengan klik link yang ada di kolom description box di bawah. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silakan kalian langsung daftar saja dan kalian akan berkesempatan memenangkan hadiah-hadiah tadi. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, guys. Dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Dan so far di daily chart kita bisa melihat bahwa memang area di sini masih menjadi area resistance yang sangat kuat, guys. Oke, berkali-kali kalau kalian perhatikan, setiap kali kita menyentuh ke area ini di daily chart, kita selalu mendapatkan rejection. Oke, inilah kenapa di video kemarin saya sampaikan bahwa sebenarnya di daily chart yang pengen saya lihat Bitcoin lakukan adalah kita closing di atas 24.000 gitu ya. Itu bisa menjadi konfirmasi bahwa kemungkinan Bitcoin sudah siap untuk kembali melanjutkan relief rally-nya menuju ke next area major resistance yang harusnya berada di sekitaran 25.000 sampai 26.000. Sekaligus di sini akan ada area major trend line. Kalau itu mampu ditembus, maka next-nya akan ada di sekitaran 28.000 sampai 30.000 dolar. Oke. Dan untuk sementara kita masih belum berhasil sebenarnya untuk closing di atas area 24.000. Kemarin kita closing di sekitaran 23.800-an setelah mendapatkan rejection ketika kita menyentuh ke 24.200-an. Tentunya area 24.200-an itu bukan area yang kalian tidak ketahui ya guys. Karena kita sudah bahas area ini di video kemarin. Saya sampaikan ketika kita break dari area range di sini. Oke. Harusnya next stop di Bitcoin itu akan ada di sekitaran 24.200. Nah, kenapa 24.200? Karena kalau kalian lihat dari struktur sebelumnya, maka 24.200 adalah area major resistance-nya. Oke, kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah areanya. Karena setiap kali kita menyentuh ke area di sini, itu selalu ada rejection yang terjadi. Oke, di sini, 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 dan di sini. Jadi memang di sekitaran area 24.200 itu adalah major resistance dan kita memang mendapatkan semacam rejection atau reaction dari para bears dari sana. Dan mungkin sebagian orang juga udah start untuk taking profit ya. Kalau misalnya kalian juga ada yang buy di sekitaran area di sini atau bahkan di sini dimanapun lah. Mungkin ini sudah adalah saatnya yang baik untuk scaling out. Scaling out itu artinya apa guys? Kita take profit, tapi take profitnya sebagian gitu. Karena kita nggak bakalan tahu apakah kali ini benar-benar Bitcoin sudah akan siap untuk kembali membentuk high baru, ataukah pada kenyataannya kita tidak mampu gitu ya untuk break dari area di sini di daily chart. Kalau kalian perhatikan, kalau ternyata kita mendapatkan rejection lagi dari sini, oke, mungkin tidak se ekstrim ini, mungkin kita bakalan drop seperti ini. Kalau ini yang terjadi, maka sedikit banyak kita bisa mengatakan bahwa ini berpotensi membentuk apa? Triple top gitu ya. Jadi ini juga adalah alasan kenapa saya sebenarnya pengen ngeliat Bitcoin secepat mungkin untuk mampu close di atas area 24.000 di sini. Karena kalau enggak dan ternyata kita reject dari sini, justru kita akan menciptakan semacam pattern yang tidak terlihat terlalu baik, yaitu adalah triple top gitu ya. Jadi untuk 1 hour chart kita bisa lihat sekarang kita kembali mendapatkan koreksi, dan menurut saya gitu ya, kita bisa aja melihat semacam 2 wave correction dulu gitu ya, seperti yang terjadi di sini. Sebelum pada akhirnya kita mungkin melihat lagi ada para bulls untuk start kembali masuk ke market. Nah, untuk skenario yang di sini saya bisa expect yang seperti ini yang terjadi, guys. Dimana kita akan retest lagi ke area di sini, mungkin menjebol sedikit area yang harusnya sudah kita flip menjadi major support sekarang, dan kita membentuk satu candle dengan wick yang cukup panjang. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ini adalah menurut saya indikasi yang cukup baik, dan kita harusnya akan melihat Bitcoin kembali move higher, atau at least kembali nge-retest area 24.200 di sini. Kalau mampu kita tembus di sini, saya rasa tidak ada alasan lagi bagi Bitcoin untuk tidak kembali membentuk higher high baru. Oke, higher high-nya mungkin kita bisa cek di nanti di 4 hour chart atau di daily chart. 4 hour chart kita coba cek. Nah, kalau kita lihat trend line besar di sini, cara tarik trend line itu masing-masing berbeda ya guys. Kalian bisa tarik modelnya seperti ini gitu ya. Kalian juga bisa tariknya seperti ini. Ini tergantung preferensi masing-masing gitu kan. Yang manapun terserah. Selama kalau kalian mempunyai risk management yang baik, saya rasa tidak akan ada masalah. Karena masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda. Oke, dan kalau kita lihat sekarang di 4 hour chart, ya kita memang mendapatkan ada sedikit rejection dari area key level di sini. Nah, kalau kita mampu break di sini,
menurut saya kita akan menuju ke high baru harusnya. Dan next target tentunya di sekitaran 25.000 sampai 26.000 dolar. Oke, jadi pada intinya, kalau misalnya kalian belum sempat masuk di sini, oke, maka sebenarnya kalian sudah agak sedikit telat ya harusnya guys, agak sedikit telat. Kalau saya udah masuk, mungkin kalian tahu dari video saya beberapa hari yang lalu dari sekitaran sini karena adanya triple bottom di 15 minute chart. Saya udah masuk sebagian dan saya sampaikan kalau misalnya ternyata saya dikasih setup lagi untuk masuk di sekitaran area di sini, saya akan tambah lagi posisi saya dan saya akan nambah kalau misalnya yang tadi saya katakan itu terjadi, yaitu adalah kita mendapatkan ada satu push ke bawah seperti ini, membuat seperti dua wave, kemudian kita mendapatkan ada sedikit break di bawah area support di sini guys. Tapi kita hanya membentuk semacam wick seperti yang terjadi di sini. Saya pengen lihat seperti ini guys. Nah, kita mendapatkan ada dua wave. Tapi kita mendapatkan rejection yang sangat kuat dari area major support sebelumnya. Sehingga kita membentuk wick yang cukup panjang. Nah, itu yang saya cari gitu guys. Kalau ternyata kita mengulangi hal yang sama, dimana kita mendapati push lagi di sini dan kemudian menciptakan semacam wick yang sangat panjang, itu bagi saya adalah sebuah indikasi baik dan saya mungkin akan kembali untuk menambah porsi saya. Tapi sebelum itu terjadi, saya mungkin akan maintain saja posisi saya yang di sini. Menurut saya juga udah cukup harusnya gitu ya. Dan saya menunggu lagi apa yang pengen market kasih tahu ke saya berikutnya. Oke, jadi untuk sementara so far so good, tidak ada yang menurut saya perlu dikhawatirkan. Selain memang kita mendapatkan ada semacam rejection dari sini, tapi kalau misalnya kita mampu maintain di atas area ini, saya rasa harusnya kita masih bisa mendapatkan Bitcoin untuk start kembali merangkak naik ke atas. Gitu ya. Jadi itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.